emas hijau, surga dunia, dan tanah yang diberkati. Demikian orang mengumpamakan tanah Papua. Memang tidak berlebihan jika pernyataan ini mengacu pada besarnya kekayaan alam Papua. Papua memiliki hutan primer terluas di Indonesia saat ini. Bahkan di dunia, Papua menempati posisi kedua setelah Amazon. Tutupan vegetasi hutannya masih tergolong luas. Di dalam perutnya, Papua masih menyimpan begitu banyak kekayaan tambang, mulai dari gas, minyak bumi, emas, tembaga, batu bara, dan lain sebagainya. Tanahnya pun tergolong subur. Hampir semua komoditi pertanian dan perkebunan dapat tumbuh dengan baik. Masyarakat tidak perlu lagi bekerja keras menguburkan tanah. Cukup dibersihkan, ditugal, dan siap ditanami. Dan percayalah, tanaman pasti akan tumbuh. Kemudahan-kemudahan inilah yang telah dinikmati oleh masyarakat Papua di sepanjang peradabannya. Sejak dulu, masyarakat adat Papua telah memiliki bentuk hubungan yang unik, harmonis, dan dinamis dengan sumber daya alamnya. Salah satu yang terlihat adalah bentuk-bentuk mata pencaharian yang didominasi oleh kegiatan berburu, meramu, nelayan, dan berkebun. Nama saya Alphonse Manim, tokoh masyarakat Kampung Bawe. Yang menghasilkan uang itu yaitu hasil kacang, bawang. Terus kalau masyarakat ya memasang jerat dapat hasil berupa binatang itu rusa. Pekerjaan ini telah terbukti mampu menghidupi masyarakat Papua sejak dahulu. Lebih dari itu, pekerjaan-pekerjaan tersebut juga berfungsi sebagai sarana hiburan yang bermanfaat. Hubungan masyarakat dan alam juga terlihat dari kebudayaan dan adat istiadatnya. Walaupun bervariasi untuk setiap suku, tetapi pada umumnya selalu menggambarkan penghormatan dan penghargaan tertinggi kepada alam. Bukan laki-laki ini pemasalah. Terus tuh terurus beres. Tuh jalan pergi urus jauh, tuh pergi urus sana. Ya, tuh orang tua tinggal di kampung tuh maunya jalan. Tuh jalan untuk baku panah. Terus jangan ke ular kah, kayu patah kah, suanggi kah, jaga dorang, jangan toki dorang. Jadi itu urusan selesai, itu kembali ke tidak tuh jaga di dorang. Bagi masyarakat adat di Papua, hutan adalah toko dan swalayan yang menyediakan apapun bagi mereka. Masyarakat tidak pernah mengalami gagal panen, tidak pernah memikirkan saluran irigasi yang kering, dan tidak pernah panik ketika harga-harga sembako mengalami kenaikan. Masyarakat tidak mengenal uang, apalagi memikirkan berapa jumlah saldo dalam rekening bank. Karena hutan telah menyimpan semua dengan baik, tanpa menarik pajak dan biaya administrasi. Bahkan tanpa perlu khawatir bank mengalami kolaps karena kredit macet. Hutan juga adalah rumah sakit. Berbagai ramuan-ramuan obat tradisional tersedia di hutan. Tentu terlepas dari pemahaman tentang arti higienis dan teruji secara klinis. Buktinya, mereka tetap ada dan berkembang hingga saat ini. Jika ada masalah di antara mereka, biasanya dapat diselesaikan dengan membayar denda. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan benda berharga menurut adat. Dalam adat, pembayaran denda melambangkan sebuah kesepakatan, pemaafan yang tulus, penghargaan, penghormatan, dan belas kasih antara pihak bertikai. Demikian halnya dengan mas kawin. Bagi orang yang melangsungkan perkawinan, tidak ada pikiran bagi mereka bahwa denda dan mas kawin adalah sebuah perhitungan untung dan rugi.
Mereka telah memiliki sebuah ritme dalam kehidupannya berinteraksi dengan alam. Dan mereka juga sangat jauh dari kata kemiskinan. Karena uang bukanlah tolak ukur kekayaan bagi mereka. Namun, kondisi itu telah lama berlalu. Perkembangan zaman dan teknologi sedikit banyak telah merubah masyarakat. Pesatnya kemajuan alat transportasi, teknologi, dan komunikasi menjadikan setiap meter wilayah Papua dapat diakses dengan mudah, sehingga tidak ada lagi tempat yang dianggap terisolasi. Namun, yang cukup meresahkan adalah tingginya tingkat pertumbuhan jumlah perusahaan yang kemudian memancing peningkatan arus mobilisasi penduduk luar ke wilayah Papua. Saya nama Tom Mandacian, kampungnya Jebri. Yang dulu itu dia tidur hutan di sini, bikin rumah adat. Ya perempuan tidur di sebelah, laki-laki tidur di sebelah. Sekarang rumah adat itu sudah hilang. Dia pakai rumah papan, rumah semen, itu saja. Kondisi-kondisi inilah yang telah memicu proses asimilasi adat dan budaya dengan sangat cepat di Papua. Yang lebih parah lagi adalah masyarakat tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk memilih dan mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan latar belakang adat dan budaya yang mereka miliki. Dia lihat orang Breg itu dia bikin ini ya, ikut itu, ikut saja, ikut orang. Dia lihat SP3, SP4 itu, dia rumah itu dia bagus, ya sudah. Rumah itu yang dulu itu dia sudah hilang, habis. Sekarang itu, ini dia ikut orang Breg tahu. Orang Breg di sini sudah. Asimilasi budaya yang tidak matang sangat rentan dan berakibat buruk bagi masyarakat, baik masyarakat penerima maupun masyarakat pendatang. Kondisi inilah yang mulai terjadi di Manokwari semenjak masuknya perusahaan pada tahun 1982, yang kemudian diikuti oleh masuknya transmigrasi. Setelah perusahaan masuk, masyarakat yang dulunya hidup dengan pola lama yang memiliki ritme kehidupan sebagaimana layaknya masyarakat mengelola sumber daya alam, kini dihadapkan pada pola baru yang mengutamakan kepentingan korporasi di atas segalanya. Salah satu contoh adalah gaya hidup masyarakat yang konsumtif dan sangat tergantung dengan uang. Kini, dengan diterimanya uang sebagai alat penukar menggantikan sistem barter, hutan tidak lagi dianggap sebagai toko atau swalayan. Uang telah menggantikan semua posisi dan peran hutan, laut, dan sungai. Karena berbagai kebutuhan kini dapat diperoleh dengan uang. Bahkan, uang juga telah digunakan sebagai alat pembayar denda dalam upaya penyelesaian masalah. Demikian halnya dengan pembayaran mas kawin. Keberadaan uang sebagai alat penukar dan penyelesaian masalah membawa masalah tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan memperoleh uang. Menjual tanah dan kekayaan alam secara murah adalah salah satu cara yang paling sering diambil. Pertanyaannya, sampai kapan hal itu dapat dilakukan? Selain masuknya pengaruh uang, beberapa pandangan masyarakat pun turut berubah. Rumah kayu tidak lagi dipandang sebagai rumah layak huni, karena rumah tembok dianggap lebih baik, lebih mewah, dan dipercaya dapat mengangkat status sosial. Bagus yang rumah tembok. Rumah papan itu cepat rusak, tapi kalau rumah tembok itu tinggal lama. Baru kata orang tua mati geser, anak jaga rumah itu. Anak juga mati geser, dia punya anak lagi. Bisa ramah. Secara sadar atau tidak, masyarakat kini telah berubah. Asimilasi telah terjadi dan tidak bisa dibendung lagi. Kekuatan uang dan sifat konsumtif yang tidak dibarengi dengan kapasitas masyarakat dalam menghadapi persaingan akan membawa masyarakat kepada posisi yang paling lemah. Kini tinggal bagaimana caranya agar semua nilai adat istiadat dan budaya yang pernah dimiliki tidak hilang karena derasnya pengaruh luar.